Berjumpa kembali bersama saya teknisi Gemilang Pratama. Oke, di sini saya akan membagikan blok-blok pada TV LED ataupun LCD yang tidak boleh kena blower ya pemirsa. Jadi kesalahan sebagian teknisi itu dianggap bahwasanya blok TV LED itu dianggap sama. Jadi ada beberapa blok yang tidak boleh kesentuh oleh api blower. Jadi untuk pertama, blok yang boleh kesentuh untuk blower yang pertama yaitu motherboard pemirsa. Jadi apabila kalian menemukan rusaknya IC di bagian motherboard ini, nah ini maka kalian boleh menggunakan blower ataupun wajib ya pemirsa, ini untuk mengangkat bagian IC, sebab ini memang dirancang khusus untuk mengangkat IC nya kita menggunakan blower uap. Terus sama bagian blok power supply, ini bagian yang kedua boleh kalian blower. Sebentar saya angkat dulu. Nah apabila kalian ingin mengganti ini IC penyetabilnya, maka dapat kalian menggunakan blower ataupun bisa boleh ataupun lebih sempurna memang wajib menggunakan blower bagian blok power supply, sebab ini memang untuk jenis papan PCB nya dan komponennya pun dia nggak begitu cepat rusak kena panasnya blower. Yang penting temperaturnya pas pemirsa. Jadi untuk TV LED itu tidak semua boleh kena blower. Terus bagian yang tidak boleh kena blower yaitu di bagian ini pemirsa, kabel kop yang mengarah ke bagian panel kaca LCD. Jadi sebagian teknis itu kesalahannya dia memblower di bagian blok-blok sini pemirsa. Jadi kalau untuk kerusakan di bagian ini tikon, yang penting kalian lapisi dulu, dilapisi meranium coil pemirsa supaya bodinya enggak rusak. Terus ada bagian yang saya maksud tidak boleh kena panasnya blower, yaitu di bagian bawah kabel kop pemirsa. Nah di sini terdapat IC kop pemirsa namanya. Nah nggak kelihatan pemirsa, sebentar. Nah ini, jadi ini nggak boleh kalian blower ya pemirsa. Jadi apabila kalian blower ini bisa rusak pemirsa. Jadi berbeda dengan IC yang ada timahnya, sebab ini sistemnya bukan timah pemirsa, dia nempelnya sejenis menggunakan lem khusus ataupun solatif, sama halnya ke kop ini. Jadi apabila kalian blower di sini bukan tambah bisa, cuman bisa merusak IC itu sendiri pemirsa. Ini bekasnya di blower oleh teknisi lain. Nah ini kelihatan bodinya agak ke kuning-kuningan. Nah ini, jadi TV ini awalnya keluar gambar, cuman sekarang mati total, gambarnya nggak ada yang keluar. Itu sebabnya ininya bekasnya di blower. Nah ini kelihatan pemirsa, ini bercak-bercaknya. Terus ini nampaknya diputus jalur pemirsa. Nah ini kesalahan pemirsa. Jadi kalian kalau memutus jalur jangan di bagian belakang papan PCB. Jadi apabila kalian ingin memutus jalur, cukup kalian hilangkan saja beberapa ini resistor dan kapasitor pemirsa. Jadi apabila ada gagalnya kalian bisa mengembalikan seperti semula. Nah ini pemirsa, jadi nggak perlu kita memotong bagian rumit-rumit ini,
Cukup kalian cari aja jalurnya yang mengarah ke salah satu resistor. Ini cara amannya pemirsa. Jadi andaikan gagal, kalian masih bisa mengembalikan jalur yang kalian putus. Cuma jika kalian memotong bagian sini ini seperti ini nampaknya dipotong oleh teknisi lain. Nah, seperti ini nanti akan mengalami gagal total pemirsa. Kecuali memang kalian benar-benar sudah meyakini, sudah menemukan mana jalur yang kosong di bagian dalam panel, maka kalian boleh melakukan pemotongan di jalur yang rumit. Cuma saran saya itu lebih baik jangan di bagian jalur yang rumit. Lebih baik kalian cari amannya, atau yang lebih aman lagi kalian lakukan cangkok tikon pemirsa. Jadi tikon itu bisa kalian cangkok. Untuk caranya sebenarnya cukup simpel pemirsa. Cukup kalian pasang seperti ini di tikon bawaan kabelnya seperti ini. Terus kalian cari, kalian nyalakan. Apabila ada IC yang panas, misalnya IC ini DC-nya IC konverternya panas, bisa kalian lepas dulu. Apabila tidak panas, maka kita cari langsung pin VCC, pin tegangan utama daripada tikon, kita kabel, terus kita jamparkan ke bagian tikon yang untuk penambahnya. Terus nanti mana yang tegangan yang kosong di bagian tikon yang bawaan ini, maka kita suntik dari tikon tambahan itu sendiri. Jadi nggak perlu semua pemirsa, cukup kalian isi di mana ada tegangan yang kosong, itu aja. Misalnya di sini ada 1 titik ataupun 2 titik yang kosong. Biasanya kalau tikon rusak nggak semuanya mati pemirsa, dia cuma ada hilang 1 ataupun 2. Nah seperti itu, nggak perlu semua kita isi tegangan, yang penting bagian-bagian blok-blok yang hilang tegangan aja, itu biasa TV sudah bisa menyala kembali. Jadi yang perlu diingat, yang nggak boleh kalian blower yaitu bagian ini pemirsa, bagian IC kopnya. Nah ini apabila kalian blower ini bisa tambah rusak ya pemirsa. Jadi kalau kalian menemukan IC ini rusak, yang lebih bagus kalian ganti satu set pemirsa, ini sama kabel kopnya. Jadi untuk pemasangannya sebenarnya nggak perlu kalian menggunakan alat khusus, cuma kita membutuhkan solder yang bermata T ya pemirsa. Jadi kalian lapisi dulu di sini menggunakan lem ACF sesuai dengan tipenya. Nanti kalian bisa melekatkan seperti ini. Jadi sebelum kalian tempel, kalian beli dulu solatip lem ACF nya. Setelah itu kalian tempel sepas mungkin, serapi mungkin, sesuai kedudukan bawaan seperti ini. Baru kalian nanti dipanasi menggunakan solder T itu. Jadi solder T itu ujungnya dia menggunakan karet tahan panas pemirsa. Jadi yang memanaskan kabel kop ini bukan besi, melainkan sebuah karet, dipres menggunakan karet yang panas tadi. Itu untuk pemasangannya pemirsa. Mungkin untuk video-video yang akan datang saya akan berikan contohnya, ini cuma buat contoh aja. Jadi yang perlu diingat ini ya pemirsa, yang nggak boleh kalian blower ini bagian kabel kop, kecuali kalian ingin melepas di bagian ini pemirsa. Ini kalian blower sedikit-sedikit boleh, cuman syaratnya harus kalian lapisi dulu bagian bawahnya. Jadi yang mutlak nggak boleh kena blower yaitu ini pemirsa, ini bagian IC kopnya, terus sama kabel kop yang menempel ke bagian panel LCD nya, itu nggak boleh kena panas blower secara langsung pemirsa, itu bisa menyebabkan rusaknya jalur. Jadi kita harus berhati-hati ya pemirsa. Jadi setiap blok TV LCD ataupun LED itu tidak sama, kita harus mempertimbangkan kemampuan
panas daripada setiap komponen. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan, lebih kurang bisa kalian kirimkan di kolom komentar saya, pasti saya akan jawab sesuai dengan semestinya. Jangan lupa untuk like dan subscribe supaya channel ini bisa terus berkembang dan bisa terus memberikan informasi di seputaran dunia teknisi. Nah, ini untuk bagian power supply-nya pemirsa. Jadi apabila kalian menemukan komponennya rusak, contohnya sebuah elko, usahakan kalian menggunakan elko yang bagus dengan voltase dan UF yang sama pemirsa. Terus dengan bodi, besar kecilnya bodi kita harus samakan sesuai dengan bawaannya. Jadi tujuannya supaya tegangan yang dihasilkan dari PSU ini sendiri itu supaya lebih halus dan bagus sesuai dengan bawaannya. Oke, sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat.